Dalam kondisi biasa, orang mudah untuk mengatasi situasi-situasi yang dihadapi. Nah, ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang sebetulnya bisa dikatakan disabilitas, entah karena sakit, penyakit maupun karena sakit bawaan. Misalnya saja komunitas orang kusta dengan sendirinya banyak mengalami kesulitan. Bagaimana mereka bisa survive? Begitu saya bertemu dengan orang kusta, itu jatuh cinta pertama kali dan untuk seterusnya sampai sekarang. Saya melihat bahwa semangat yang dimiliki oleh orang-orang kusta yang masih berada di rumah sakit, mereka dalam pengobatan, mereka mengalami penolakan dari keluarga dan segala macam, itu mereka tetap bertahan untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi mereka-mereka yang mengalami cacat-cacat secara fisik maupun cacat mental, bagaimana itu bisa mengalami, mereka bisa mengatasinya untuk bisa survive. Nah, sekarang yang kita hadapi secara umum, sesungguhnya hampir semua masyarakat kita itu mengalami kondisi ini. Tidak bisa dikecualikan, tidak ada juga orang yang bisa lolos dari situasi yang sekarang yang dikatakan situasi new normal ini harus kita hadapi. Dalam kesulitan kita harus membiasakan diri untuk mengatasi kesulitan. Justru saya belajar dari orang-orang ini, dari teman-teman kusta, bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk bisa maju. Dan itu akhirnya saya olah sendiri, saya olah untuk diri saya. Saya semakin yakin bahwa orang yang dicintai itu akan menjadi orang yang selalu akan bersemangat dalam kondisi apapun. Nah, yang sekarang kita memiliki saudara kita, teman kita ini pernah mengalami bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan, bagaimana mereka juga melihat bagaimana bisa mengatasinya, survive. Pada suatu saat ternyata juga mengalami sendiri keterbatasan itu karena sakit, karena penyakit. Tentu pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, pengalaman yang tidak mudah ini mengajarkan kepada kita untuk menghadapi situasi yang baru dengan kemampuan yang terbatas untuk diangkat menjadi suatu yang dianggap normal. Dan ini yang mungkin kita maknai new normal. Orang yang sudah biasa dengan yang bagus, yang biasa dengan yang tercukupi, kemudian akan mengalami kekurangan dan menganggap bahwa itu menjadi normal. Sejak tahun 1999 sebenarnya dokter sudah mengatakan bahwa ada masalah dengan tulang. Tapi saat itu dikatakan bahwa ya ini hanya masalah kecil, masalah sepele, tidak akan mengganggu ke depannya. Nah, dengan begitu saya anggap tidak apa-apa karena saya merasa bahwa badan saya sehat, saya kuat. Bahkan saya mengalami kesulitan tidur yang paling lama sampai 8 bulan saya tidak tidur. Itu saya masih dalam kondisi merasa saya sangat bangga dengan diri saya bahwa saya ini adalah orang yang sangat kuat. Kebanggaan itu menumbuhkan juga suatu kesombongan secara dari dalam, wah aku ini orang yang lebih daripada orang lain. Begitu sombongnya saya dengan kelengkapan saya, dengan kekuatan saya merasa bahwa saya bisa hebat sekali. Tahun 2005 saya merasakan semakin di punggung semakin nyeri. Biasanya saya istirahat 1-2 hari sudah bisa
kembali lagi normal. Oke, begitu. Lalu makin sering, dari hari ke hari, ternyata kondisi saya justru yang drop. Orang tua juga sudah mengatakan, oh ini bisa jadi kamu nih ketularan kusta ini, karena terus bergaul dengan orang kusta. Saya bilang tidak, bukan karena itu. Saya percaya bukan karena itu. Dan saya mengalami juga bahwa ketika dokter memvonis saya tidak boleh lagi bekerja berat, tidak boleh lagi untuk mengerjakan apa yang saya sukai. Saya suka buat kue, saya bisa pergi kemana-mana sendiri, melakukan segala sesuatu, bisa saya setir sendiri segala macam. Itu seakan-akan dilepaskan dari kesombongan itu, Tuhan mengambil semuanya. Saat itu saya terpuruk benar-benar, shock. Lalu kemudian saya mencoba untuk melihat, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Moto hidup saya, ini aku, utuslah aku. Jadi apapun yang terjadi, kondisi apapun, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya hanya terbaring. Sejak 2007 mulai sudah jalan itu sudah nyeret-nyeret, dan semakin hari semakin bertambah, dan baru ketahuan penyakitnya itu 2015. Jadi 10 tahun kemudian itu baru ketahuan, dan dokter sudah angkat tangan. Ini tidak bisa diapa-apakan. Dalam kondisi hari ke hari semakin menurun secara fisik, saya justru menemukan, Tuhan, apa yang hendak Kamu ambil, ini semua milik-Mu. Kalau Engkau menghendaki, ambillah. Dan ternyata saya sampai sekarang mengalami, jika sesuatu Tuhan ambil dari diri kita, Dia justru memberikan yang lebih baik pada diri kita. Contoh, saya dulu tidak bisa melukis, gambar pun saya tidak bisa. Teman-teman semua tahu itu, sejak kecil saya tidak pernah. Lalu saya mulai dibantu seorang romo, diberikan vas, diberi cat, coba kamu mulai coret-coret. Lalu saya mencoba menekuni itu, dengan mengingat perjuangan teman-teman yang pernah sakit kusta, dengan keterbatasan mereka, juga teman-teman disabilitas, teman-teman difabel ya. Itu membuat saya semakin hari semakin menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang rugi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Sekarang saya hidup sendirian ya, dulu juga mulai hidup sendirian sejak 2010. Saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa bahwa saya ini dilupakan orang segala macam. Justru saya menemukan bahwa kehidupan itu muncul ketika kita berserah kepada Tuhan. Seperti kata Santo Paulus yang saya tulis juga di dalam kamar saya, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Itu yang menjadi pengharapan
menjadi permenungan saya sehari-hari, sehingga saya mencoba apalagi ya yang bisa saya lakukan. Justru itu, ternyata ini bisa. Oke, udah, ini sudah mulai. Lalu coba lagi yang lain, membuat ini sandal hias. Dan saya merasa ketika saya ditawari, saya belum punya kursi roda ya, saya kursi roda bekas mami saya pakai sudah rusak. Saya ditawari untuk dibelikan kursi roda. Saya bilang, terima kasih, saya akan membeli kursi roda dengan hasil kerja saya dari melukis. Dan itu terwujud. Bagi saya itu merupakan suatu hadiah yang indah, suatu kebanggaan bahwa inilah karya Allah yang boleh saya nikmati. Tahun 2018 akhir, tiba-tiba saya dipertemukan dengan seorang teman lama, teman relawan lama, seorang dokter. Lalu dia hanya bilang, mau nggak coba ini PLDD ya, dengan laser. Entah kenapa waktu itu saya bilang mau. Berapa biayanya? Ya sekitar 50-60 juta. Kalau Tuhan kehendaki saya sembuh, saya pasti sembuh. Kalau Tuhan kehendaki bahwa saya tetap seperti ini, Tuhan pasti pelihara saya. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya pasrah bukan menyerah. Ya wis, enggak bisa apa-apa, ya sudah. Tetapi bahwa apapun yang terjadi, ini akan menjadi sebuah kehidupan baru. Dengan kondisi saya apapun adanya. Setelah 2,5 tahun saya berada di Bakti Luhur, saya minta izin ke suster dan juga Romo untuk kembali ke rumah. Saya ingin mengusahakan semampu saya dan seadanya. Saya harus lebih mengerti diri saya sendiri, belajar untuk tahu batas, belajar untuk tahu bahwa ini masih mungkin dan ini sudah lagi tidak boleh dilakukan. Ini sekarang saya baru memulai usaha kembali, selama baru 1 minggu ini berjalan, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun dalam keterbatasan, tetap harus semangat. Ya, pengalaman dari siapapun tentu ada maknanya, ada harganya untuk kita. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil nilainya, bisa mengambil manfaatnya, bahwa orang yang sehat harus bersyukur atas kesehatannya dan tidak boleh menyia-nyiakan apa yang Tuhan karuniakan, karena kita tentu bisa berjuang lebih dipermudah karena kondisi sehat, dengan mengingat banyak saudara kita yang ternyata menjadi pejuang-pejuang dalam kondisi yang kurang beruntung, entah karena sakit secara fisik, sakit secara mental, ataupun karena sakit penyakit yang lain. Semoga dari cerita, dari sharing saudara kita ini, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk hidup kita masing-masing. Yang memang sedang mengalami kesulitan, semoga mendapatkan kekuatan. Yang tidak mengalami kesulitan seperti ini juga supaya tetap bisa mendorong dan menghargai orang lain untuk berada pada posisi yang sama. Terus semangat, terus kita bisa memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Apalagi kita yang sehat, saudara kita yang sakit pun ternyata berhasil untuk mengatasinya.